Salam sejahtera, shalom. Jemaat sekalian, sebelum ibadah dimulai, kita ikuti bersama warta jemaat. Yang pertama, daftar untuk pengumuman. Pada hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2020 jam 12 tempat Gemi Musafir Kleak bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Rando Jekri Pungus, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman Kelurahan Kleak lingkungan 6, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Yongki Welan Yusak Rogi, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman Kelurahan Kleak lingkungan 6, dan Teli Rompis, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Kleak lingkungan 6, dan Clara Kartika Moninca, umur 22 tahun, agama Kristen, pekerjaan tiada, tempat kediaman Desa Kota Menara, Jaga 1, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Jerry Moninca, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan petani, tempat kediaman Desa Kota Menara, Jaga 1, dan Foni Mundung, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Desa Kota Menara, Jaga 1. Demikian pengumuman ini telah dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado, telah bertanda dan cap Ulysses Devi Ochlers, Sarjana Hukum, NIP 1967 1223 1993 03 1010. Warta yang berikut, daftar untuk pengumuman pada hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020 di Manado. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020 jam 14 WITA, tempat Gemi Musafir Kleak bermaksud hendak melangsungkan perkawinan
Jeril Henry Lonto. Umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan tenaga harian lepas, tempat kediaman Kelurahan Kleak Lingkungan 5. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Joni Lonto, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Kelurahan Kleak Lingkungan 5. Dan Dece Lumenta, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kelurahan Kleak Lingkungan 5. Dan Vanessa Isalia Miranda Syafudin, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan tenaga harian lepas, tempat kediaman Kelurahan Kleak Lingkungan 6. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Jamie Wongkar Koraa, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Kelurahan Kleak Lingkungan 6. Dan Agustina Runtuene, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman Kelurahan Kleak Lingkungan 6. Demikian pengumuman ini telah dibuat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado, telah bertanda dan cap Ulysses Devi Ochlers, Sarjana Hukum, NIP 1967 1223 1993 03 1010. Demikian untuk daftar pengumuman nikah. Warta jemaat yang berikut disampaikan kepada seluruh jemaat Gemim Musafir Kleak bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020 hendak melaksanakan ibadah pisah sambut dalam bentuk live streaming. Kita akan berpisah dengan Pendeta Radius Kumolontang, Sarjana Teologi, dimutasikan di Jemaat Victoria Air Banua Talise, wilayah Gabata. Kita akan menyambut Pendeta Lineke Nona Yohana Tambuun, Sarjana Teologi, MSI, MTH. Dahulu pendeta melayani di Jemaat Gemim Logos Bumi Kilu, Permai, wilayah Mapanget 1. Demikian untuk warta, dan yang akan memimpin ibadah pada saat ini disapa dengan kasih
Bapak Pendeta Radius Kumolontang, Sarjana Teologi. Selamat kita mengikuti ibadah. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, salam sehat. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita diperkenankan untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan Allah kita yang hidup. Dan karena itu, sekalian kita diundang untuk berdiri. Marilah kita memulaikan ibadah ini dengan memuliakan Tuhan Allah kita lewat sebuah nyanyian klik nomor 122, Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat disilahkan duduk dan dengarkanlah nats yang menuntun kita dalam ibadah ini, yaitu dalam Roma pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati."
Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam penghayatan pada ungkapan pemazmur ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita angkat pujian bersama Kidung Jemaat nomor 25 ayat 1 dan 2 dengan sikap berdoa. Ya Allahku, di cahyamu. Ya Allahku, di cahyamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh luburan dosa. Di cahyamu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Amin. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka kepadanya diberitakan janji tentang pengampunan. Sebagaimana Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita angkat pujian bersama, klik nomor 435, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering merana pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati.
hati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata batinku, pelipur duka larangku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu melayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata keharuan ini, ku memuji nama-Mu, Yesus. Jemaat sekalian, dengarkanlah hukum Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu, maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah hukum Tuhan. Mari sekarang ini kita arahkan hati dan pikiran kita sekalian untuk mau mendengarkan akan sebuah kebenaran firman Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 yang akan menjadi perenungan kita sepanjang minggu yang berjalan nanti. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami ada konsentrasi dan kemampuan untuk mendengar dengan baik dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membuka Alkitab dan membacanya di dalam Matius pasal 9, khususnya ayat 35 sampai ayatnya yang
ke-38. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Judul perikopnya adalah balas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom untuk kita semua, damai di hati. Kepada kita, Allah terus berkenan mencurahkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap insan. Ketika insan itu masih diperkenankan oleh Sang Pencipta pemilik kehidupan untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Peristiwa ketuangan Roh Kudus yang baru saja kita lewati bersama adalah sebuah tanda yang sangat jelas bahwa Allah tidak mau meninggalkan kita seorang diri. Allah tidak mau meninggalkan kita hidup dalam segala kekurangan, hidup dalam segala kecemasan, hidup dalam segala kekhawatiran, hidup dalam sebuah kehidupan yang tidak menentu. Pada dasarnya, Allah selalu menghendaki manusia dalam kehidupannya di tengah dunia ini boleh akan terus berjalan di jalan yang dikehendakinya. Jalan yang kemudian berujung pada kehidupan dalam keabadian. Dan sesungguhnya itulah sebuah karya keselamatan yang Yesus Kristus sudah kerjakan, di mana setiap orang yang sudah salah jalan dengan perbuatan dosanya, dia angkat dari kubangan dosa dan dia kembalikan di jalan yang benar. Manusia pun hidup dalam pertobatan dan kemudian boleh menikmati suasana sorgawi, baik dalam kehidupannya di tengah dunia, tapi juga untuk suasana sorgawi yang dijanjikan itu. Hari ini kita membaca satu bagian dari kitab Matius yang berisi tentang sepenggal perjalanan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus. Sejak Tuhan Yesus menjalankan akan panggilan Bapa Surgawi, maka dia datang di kota, di desa,
di semua penjuru. Dan awalnya dari perjalanannya itu, dia kemudian merekrut rekan-rekan kerja sepelayanannya. Itulah 12 murid. Bersama dengan 12 murid, dia terus melanjutkan pekerjaan pelayanan di semua tempat, desa maupun kota. Dan dalam bagian ini sedikit diceritakan tentang suatu kesempatan saat mana Yesus sudah berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu rumah ibadah ke rumah ibadah yang lain. Dalam perjalanan keliling Yesus, dia banyak menjumpai orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian, sangat membutuhkan kasih sayang, sangat memerlukan bantuan. Dengan kata lain, di dalam perjalanan pelayanan Yesus, ada banyak hal yang menjadi perhatian daripada Yesus sendiri. Dan secara khusus dalam konteks ini, Yesus kemudian menunjukkan belas kasihannya terhadap orang banyak yang menurut Yesus mereka seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Mereka ada dalam segala kelemahan dan keterlantaran. Yesus kemudian menunjukkan keprihatinannya terhadap orang-orang itu. Kepada murid-muridnya, Yesus pun mengambil sebuah analogi dari pertanian dengan mengatakan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema mingguan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan ini adalah mewujudkan belas kasihan Allah. Ada sebuah kalimat menarik yang baru saja diperdengarkan kepada kita tadi. Sebuah kalimat yang diucapkan sendiri oleh Yesus saat mana dia melihat sebuah konteks pelayanan yang perlu sentuhan pelayanan yang serius. Yaitu tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kalau kita melihat keberadaan umat di zaman itu, maka lewat pembacaan ini kita akan mendapati bersama bahwa umat waktu itu memang ada dalam segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Baik kurangnya pemahaman Alkitabiah atau dapat dikatakan juga mereka miskin rohani, tetapi juga hal yang lain adalah mereka
ada dalam segala kekurangan dengan kemiskinan yang nyata secara jasmania. Kalau kita hubungkan pembacaan ini dengan tema kita mewujudkan belas kasihan Allah, maka apa yang dilakukan oleh Yesus bagi orang banyak ini dengan berbelas kasihan, ini adalah sebuah petunjuk dasar bagi sebuah pekerjaan pelayanan gereja, di mana gereja terpanggil untuk menjadi gembala bagi semua domba yang ada, untuk menyatakan belas kasihan. Dan apa yang diwujudkan Yesus adalah suatu pelayanan yang sangat menyentuh akan hati dari orang banyak itu. Demikian pun tentunya gereja harus benar-benar menyentuh baik ajaran-ajarannya maupun apa yang dipraktekkan oleh gereja itu sendiri. Pelayanan gereja adalah suatu pelayanan yang harus bersifat holistik. Harus secara utuh dan menyeluruh, memenuhi kebutuhan rohani dalam dogmatikanya, tapi juga harus mengarahkan umat Tuhan, menggembalakannya, sebagaimana gambaran Daud dalam Mazmur 23, ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Artinya dengan kata lain, panggilan gereja adalah juga bagaimana mewujudkan kesejahteraan di dalam kehidupan umat Tuhan. Apalagi saudara-saudara, kalau kita hubungkan bagian pembacaan ini dengan situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Maka balas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada banyak orang adalah juga sebuah belas kasihan yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk kita tunjukkan gereja sebagai suatu lembaga keagamaan, institusi yang ada, tetapi juga gereja yang mana di dalamnya terdapat orang-orang percaya. Semua kita terpanggil untuk berbelas kasihan seperti yang Yesus tunjukkan kepada orang banyak. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah akan memasuki bulan yang ketiga kita ada dalam pandemi COVID-19. Gereja-gereja, bangku-bangkunya, semua masih kelihatan kosong. Sudah ada secercah harapan, secercah sinar yang sekalipun belum secara terang benderang bersinar dengan apa yang kita kenal sekarang ini, new normal. Ada upaya untuk kemudian mengembalikan sebuah keadaan normal dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini tentu harapan kita bersama. Untuk kemudian persekutuan orang percaya kembali terbangun dan pewujudan perintah kasih, penyataan belas kasihan itu akan lebih mudah lagi untuk kita berlakukan. Sebab sekarang ini hal mengenai bagaimana kita mewujudkan belas kasihan itu sangat terbatas dengan situasi dan kondisi yang ada. Padahal
Situasi ini justru kemudian melahirkan atau memunculkan banyak orang yang kalau dalam bahasa pembacaan kita, mereka yang terlantar. Mereka yang ada dalam segala kelemahan. Ini memang sebuah situasi yang sangat-sangat ironis, sebab kita tahu sedangkan perkunjungan saja ke rumah sakit kita sudah sangat dibatasi. Apalagi kalau hal-hal lain yang harus masuk keluar rumah. Namun tentu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pembacaan ini, firman Tuhan sesungguhnya hendak mengingatkan kita untuk bagaimana sebuah kehidupan yang masih harus terus kita jalani, yaitu bahwa kehidupan yang masih terus kita jalani adalah sebuah kehidupan yang harus dijalani, bukan hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan akan orang lain. Hanya dengan kehidupan yang mau menaruh belas kasihan, yang mau melihat mereka yang terpinggirkan, yang mau membela mereka yang lemah, yang mau terus berjuang demi terhadirkannya kesejahteraan, demi terhadirkannya damai sejahtera, demi terhadirkannya keadilan. Hanya dengan demikian, hidup yang kita jalani yang hanya sekali ini akan memiliki makna. Tanpa hal itu, rasanya sia-sia kita menjalani kehidupan ini. Saat mana sebuah kehidupan terlalu terfokus pada pribadi sendiri, pada keinginan sendiri, pada tujuan sendiri, sesungguhnya di situ telah terjadi sebuah kehancuran dan kehidupan yang sejati tidak menjadi nampak. Yesus yang walaupun hanya singkat menjalani pelayanannya di dalam dunia ini, tetapi dia sudah mendemonstrasikan secara keseluruhan panggilan pelayanan Bapa Surgawi kepadanya. Dan itulah yang menjadi pedoman gereja dari segala zaman, abad dan tempat, dari semua situasi dan kondisi yang ada. Dari sekarang ini dan sampai seterusnya, gereja terus terpanggil untuk menghadirkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Gereja terus dipanggil untuk mewujudkan belas kasihan Allah. Demikianlah juga segenap keberadaan kehidupan kita. Tunjukkanlah senantiasa belas kasihan Allah itu untuk sebuah kehidupan yang memiliki suasana sorgawi benar-benar boleh kita rasakan, benar-benar boleh kita miliki. Memang untuk mewujudkan secara penuh belas kasihan itu kita selalu dibatasi oleh kemampuan kita, oleh ruang dan waktu yang kita miliki, oleh sebuah penugasan yang ada pada kita. Seperti saya pribadi, ada sebuah kerinduan untuk terus bersama dengan jemaat ini, berbagi kasih bersama,
menjalankan panggilan pelayanan bersama. Tapi ternyata memang kita semua dibatasi, namun justru tentu oleh pembatasan-pembatasan yang ada, kita dikehendaki oleh Tuhan untuk terus menjalankan panggilan pelayanan yang ada dalam banyak hal yang lain. Demikian pun dengan saya, mungkin ini menjadi khotbah mimbar terakhir saya. Karena dengan adanya SK mutasi, maka panggilan untuk saling menyatakan cinta kasih dalam pelayanan, menyatakan akan segala yang baik, menyampaikan akan kebenaran firman Allah, itu kemudian harus berlanjut di tempat yang lain. Sesuai dengan rencana tanggal 14 akan ada pisah sambut pelayanan pendeta. 10 tahun lebih Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk bersama dalam satu pelayanan saling mewujudkan belas kasihan dari Allah. Kini saya sudah harus melanjutkan pekerjaan pelayanan saling mewujudkan belas kasihan itu ke tempat yang lain di Jemaat Victoria Air Benua, wilayah Gabata, Likupang Barat, dan Jemaat Musafir Kleak akan saya tinggalkan. Ada rasa sedih, tapi ya inilah panggilan pelayanan yang harus terus dilanjutkan. Jemaat musafir ini menjadikan saya seorang musafir untuk terus melanjutkan pelayanan yang ada. Tentu tak akan mudah begitu saja dilupakan semua kerja pelayanan yang sudah kita kerjakan bersama. Pelsus di semua kolom, Bipra di kolom, jemaat di kolom-kolom bersama dengan rekan-rekan pendeta dan pegawai yang ada. Dan saya berharap biar semua ini kemudian menjadi semangat baru, motivasi baru lagi untuk bagaimana menatap ke depan tentang tanggung jawab pelayanan, baik sebagai pelayan khusus pendeta maupun sebagai jemaat yang terus kita kerjakan, yang terus kita wujudkan dengan tentu berpola pada pelayanan Yesus dengan penuh kerelaan hati, kerendahan hati, dan dengan jiwa yang besar selalu mau melayani akan umat Tuhan pada waktu itu. Demikianlah juga dengan kita, biarlah kita terus bersemangat untuk mewujudkan belas kasihan Allah sebagai tanda di mana kita mengambil makna dalam hidup ini, dan sebagai tanda bahwa kita ini adalah pengikut Kristus yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan semua yang dipercayakan kepada kita. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, oleh karena kita sekalian ini adalah umatnya yang terus diberkati, maka marilah kita memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur. Sambil memberi, kita nyanyikan NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas
Marilah kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memampukan kami untuk boleh beribadah di saat ini. Dan biarlah ungkapan syukur dan puji-pujian kami boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih karena kami boleh terus diperlengkapi dengan firman-Mu yang menghibur dan menguatkan serta memberikan pengharapan baru bagi kami. Kiranya kami akan saling mendoakan, saling menopang, saling peduli satu dengan yang lain sebagai wujud iman kami kepadamu. Karena itu diberkatilah kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Karuniakanlah kepada kami semua yang kami butuhkan. Sehat-sehatkan dan kuatkan kami, ya Tuhan. Berkatilah juga gereja-Mu, khususnya jemaat Musafir Kleyak. Kiranya terus ada peningkatan kualitas keberimanan dan selalu rindu beribadah kepadamu. Berkatilah seluruh pelayan khusus yang ada, kiranya tetap semangat dan bersukacita, serta rela memberi diri untuk terus melayani-Mu. Berkati juga Komisi Bipra, Komisi Kerja, tim doa, pegawai, kostor, dan seluruh perangkat pelayanan yang ada. Kiranya tetap setia kepada Tuhan, tetap mau melayani Tuhan. Berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke kelurahan dan lingkungan yang ada. Kiranya semua program yang ada dalam topangan sepenuhnya dari seluruh masyarakat. Dan semua program yang ada mendatangkan kesejahteraan untuk dapat dinikmati. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami berikan. Dan kiranya semua yang mengolahnya diberi kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas tanggung jawab sehingga tidak salah menggunakannya. Diberkatilah jemaat yang boleh bersyukur karena ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Dan karuniakanlah keteguhan iman bagi mereka yang sakit, sambil berharap suatu kesembuhan datanglah kiranya daripadamu. Berkatilah para medis, diberi mereka kekuatan dan kesehatan di masa pandemi ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami sampaikan semuanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah ini. Jemaat sekalian diundang berdiri. Sambil berdiri kita menyanyi bersama NKB nomor 197, Besarlah Untungku.
besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Saat teduh. Jemaat sekalian, demikianlah ibadah ini sudah selesai. Tuhan senantiasa memberkati semua aktivitas kita di sepanjang hari ini. Salam sehat. Dunia sedang berduka, manusia sedang